Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Ini adalah sesi yang keempat dari topik pembahasan berdamai dengan Allah. Dan malam hari ini kita akan ditemani atau diajar oleh Pak James yang akan memaparkan pembahasan berdamai dengan Allah sesi yang keempat ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur setiap kali kami berkumpul, kami boleh berbicara tentang firman, dan malam hari ini kami masih melanjutkan topik pembahasan berdamai dengan Allah di sesi yang keempat. Tuhan berikan kami hikmat akal budi supaya kami bisa belajar dengan baik, khususnya Pak James yang akan menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Oke, silakan Pak James. Terima kasih Pak David untuk kesempatannya. Ya, pada malam hari ini akan disampaikan berdamai dengan Allah sesi yang keempat. Bagian pertama, hidup sebagai warga kerajaan. Bagian kedua, melayani perasaan Allah. Ketiga, meninggalkan kesenangan dunia. Keempat, layak hidup dalam perdamaian dengan Allah. Kelima, seirama dengan roh. Dan 6, tidak menyentuh yang najis. Selanjutnya, pada bagian pertama, hidup sebagai warga kerajaan. Tentu di sini kerajaan Allah ya. Sarana perdamaian dengan Allah adalah Yesus Kristus. Tidak ada jalan perdamaian dengan Allah kecuali melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya anugerah bagi keselamatan semua manusia. Diberikan dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik. Itulah sebabnya Paulus menyatakan agar kita tidak memegahkan diri di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Tetapi terwujudnya perdamaian dengan Allah secara ideal atau benar sesuai dengan isi dan maksud perdamaian tersebut tidaklah cuma-cuma. Artinya tidak bisa dialami dan dimiliki secara otomatis. Harus ada perjuangan yang dilakukan untuk mewujudkannya. Tanpa kekudusan tidak ada perdamaian yang benar. Di dalam hal ini, kita bukan hanya dikuduskan dari perbuatan dosa kita, melainkan juga menjadi berkeadaan kudus dalam karakter kita. Bukan hanya dibenarkan, tetapi benar-benar berkeadaan benar. Seseorang tidak bisa memiliki dan menikmati kerajaan surga tanpa mengalami pembaharuan hidup atau perubahan kodrat. Harus ada perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Atau perubahan karakter menjadi seperti Yesus. Contoh, ikan air laut tidak bisa hidup di air tawar kecuali kodrat ikan tersebut diubah. Memang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau kita tidak bersedia berjuang dengan segenap hidup sebagai harga yang harus dibayar, kita tidak akan pernah memiliki kerajaan sorga. Yesus berkata,
Tetapi carilah kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengap. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 12 ayat 31 sampai dengan 24. Demikian pula dalam perdamaian dengan Allah, tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, tidak ada pintu sama sekali untuk melakukan perdamaian dengan Allah. Perdamaian bukan hanya membuat kita berstatus sebagai telah berdamai dengan Allah, melainkan dengan perdamaian tersebut, seseorang menjadi warga kerajaan surga yang juga menjadi sekutu Allah. Pada dasarnya kepentingan kerajaan Allah berpusat pada diri pencipta dan pemilik kehidupan ini, yaitu Allah Bapa. Kepentingan kerajaan Allah adalah menyukakan hati Allah Bapa. Kemudian bagian yang kedua, melayani perasaan Allah. Kesukaan Allah Bapa adalah kehendaknya dilakukan atau dipenuhi dalam kehidupan setiap individu. Kehidupan ini diadakan memang hanya untuk kesenangan dan kepuasan hati Allah Bapa. Oleh sebab itu, kekristenan adalah hubungan dengan Allah Bapa yang benar-benar dialami untuk dapat menyukakan hatinya atau melayani perasaannya. Orang yang tidak hidup dalam pelayanan terhadap perasaan Allah atau tidak hidup untuk kesukaan hati Allah, tidak akan pernah berdamai dengan Allah. Tentu menyukakan hati Allah Bapa adalah dengan kehidupan yang hanya melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Bukan sekedar kehendak kita yang dipimpin oleh Dia, melainkan kehendaknya yang kita lakukan. Jadi kehendak kita adalah mengerti apa yang Allah ingini dan kita melakukannya. Mereka yang tidak mengerti isi dan maksud perdamaian dengan Allah hanya sibuk menyusun deskripsi mengenai perdamaian tanpa mengalami perdamaian secara konkret. Mereka sering berkutat dengan masalah doktrin, dengan menyerang secara langsung sesama orang Kristen, dengan menyesatkan orang lain. Mereka merasa sedang membela kebenaran, padahal membuat gaduh terhadap sesama orang Kristen dan merusak pekerjaan Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat 20, dalam terjemahan sehari-hari diterjemahkan, tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus, akan datang. Dialah yang kita nantikan dengan rindu. Dalam terjemahan Nas, kalimat dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Adalah we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Orang yang menghayati bahwa dirinya adalah warga negara surga pasti memiliki kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti yang Yesus kemukakan bahwa Ia juga ingin bertemu muka dengan kita di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian kita memasuki bagian yang ketiga, meninggalkan kesenangan dunia. Pada kenyataannya, sebagian besar orang Kristen telah tertawan oleh dunia ini dalam percintaan dunia, sehingga tidak merindukan pulang ke tanah air,
Maksudnya sini tanah air surgawi ya. Hati mereka telah tertawan oleh kenikmatan hidup di bumi. Hal ini terjadi khususnya di dalam kehidupan mereka yang sukses dalam bisnis, karier, studi, keluarga, dan memiliki berbagai fasilitas hidup untuk dinikmati. Sejatinya mereka yang diizinkan Tuhan memiliki keberhasilan seperti ini harus sadar agar keberhasilan hidup di dunianya tidak membinasakannya. Firman Tuhan mengatakan orang yang bersahabat dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 4. Bagi mereka yang memiliki atau mengalami kegagalan hidup dalam bisnis, karier, studi, keluarga, dan tidak memiliki berbagai fasilitas hidup untuk dinikmati, hendaknya jangan merasa gagal. Kenyataannya yang tidak bisa dibantah, ternyata orang-orang seperti ini adalah yang berpotensi besar mengalami patah hati terhadap dunia. Lazarus yang dikisahkan dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 bisa termasuk orang yang patah hati terhadap dunia. Yaitu orang yang tidak berkesempatan menikmati kenyamanan hidup di bumi. Hal ini seirama dengan apa yang dinyatakan pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 18. Yaitu Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Keadaan di mana seseorang patah hati terhadap dunia membuat dirinya akan lebih mudah meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Untuk dapat menghayati bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, kita harus memindahkan hati kita ke surga. Memindahkan hati ke surga dimulai dari tekad kita untuk tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Bersedia tidak memiliki kesenangan dan kenikmatan daging, yaitu seks dan kuliner, serta kenyamanan fisik lainnya. Petrus dalam suratnya menasihati jemaat. Saudara-saudaraku yang kasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Kita sendiri yang menjauhkan diri dari keinginan dunia. Tuhan tidak memaksa kita. Kita sendiri yang harus berniat kuat untuk itu. Orang Kristen seperti ini tidak mungkin dapat mengikut jejak Yesus yang meninggalkan kemuliaan dan mengosongkan diri hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Ini berarti ia pasti hidup dalam kewajaran anak dunia. Dalam hal ini, orang percaya harus memilih apakah hidup dalam kewajaran anak dunia atau kewajaran hidup anak Allah seperti yang dikenakan oleh Yesus. Kemudian bagian keempat, layak hidup dalam perdamaian dengan Allah. Dalam Roma 14 ayat 17 tertulis, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalimat sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tidak dapat diartikan bahwa berarti dalam kerajaan surga tidak ada makan dan minum. Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam kerajaan surga kita akan makan dan minum bersama Dia. Lukas 22 ayat 30. Maksud firman Tuhan ini adalah bahwa kerajaan Allah tidak menekankan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi masalah bagaimana orang percaya memiliki kehidupan sebagai warga kerajaan surga yang hidup
dalam perkenanan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan, yaitu kebenarannya dan damai sejahteranya tidak tergantung oleh suasana dunia ini. Orang percaya yang benar menunda ya, semua kenikmatan hidup dan memindahkannya ke dalam kerajaan surga nanti di langit baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu, adalah bijaksana kalau orang percaya menunda semua kesenangan di dunia. Nanti di kerajaan Tuhan Yesus, kita baru menikmatinya. Kita harus mempercayai fakta mengenai kerajaan surga tersebut dan sabar menantikan pernyataan dari kerajaan surga tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Petrus, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, dan diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 9. Dari ayat-ayat di atas dapat diperoleh kebenaran pertama. Allah akan memberi kekuatan untuk memelihara iman mereka, di mana jemaat pada waktu itu berada di tengah-tengah penderitaan aniaya luar biasa. Itulah sebabnya mereka masih bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Kedua, jemaat menaruh pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Mereka menantikan keselamatan yang telah Tuhan sediakan, artinya realisasi dari keselamatan yang Tuhan berikan. Tentu saja pengharapan tersebut memberi kekuatan kepada mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Ketiga, semua penderitaan menjadi ujian terhadap iman mereka. Tuhan memang tahu kualitas hidup mereka, tetapi bagaimanapun harus ada verifikasi secara konkret dari kehidupan mereka yang dapat membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kita masuk bagian kelima, seirama dengan roh. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19 sampai dengan 20 tertulis, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Allah berfirman dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17 agar orang percaya hidup dalam kekudusan. Di balik firman tersebut, Allah menghendaki keseimbangan antara dirinya dengan umat. Hal ini paralel dengan 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18 agar orang percaya keluar dari pergaulan yang jahat dan tidak menyentuh apa yang najis. Dalam hal ini bukan Allah yang menyesuaikan diri dengan kita, melainkan kita yang harus menyesuaikan diri terhadap Allah. Itulah sebabnya
dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan bahwa kalau kita telah hidup oleh Roh, hendaknya kita dipimpin oleh Roh. Dalam teks aslinya tertulis eizomen pneumati kai stoikomen. Dalam teks King James Version diterjemahkan if we live the Spirit, let us also walk in the Spirit. Dalam teks Vulgata si vivimus spiritu et ambulemus stoikomen berarti berjalan seirama. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan Allah, bukan sebaliknya. Orang yang tidak berjalan seirama dengan Roh Kudus pasti hidup dalam daging. Orang yang hidup menurut daging berarti tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, ia tidak dapat disebut sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 14. Cara berpikir manusia yang tidak dipimpin Roh tidak bisa sinkron dengan cara berpikir Allah. Di zaman Perjanjian Baru, perkenanan Allah diukur dengan hidup atau berperilaku selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Artinya harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah sebabnya kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus sama artinya memiliki Roh Kristus. Hal itu sama dengan hidup menurut Roh. Jadi kalau dikatakan hidup menurut Roh, maksudnya bukan hidup menurut Roh Kudus, melainkan hidup menurut hasrat atau gairah yang telah terbangun dari hasil perjuangan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Allah hendak mengubah kita secara permanen melalui pimpinan Roh-Nya. Sehingga kita memiliki Roh Kristus, artinya kualitas karakter seperti Yesus. Bagian terakhir, tidak menyentuh yang najis. Keberkenanan di hadapan Allah adalah sesuatu yang bersifat progresif. Seiring dengan bertambahnya usia biologis atau perjalanan hidup kekristenan, seseorang harus semakin berkenan kepada Allah atau yang sama dengan semakin mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 9 sampai dengan 10. Keadaan di mana kita dibenarkan di hadapan Allah, walaupun keadaan kita belum benar, tidak boleh berlangsung terus-menerus sampai orang Kristen meninggal dunia. Oleh karenanya, orang percaya harus berusaha untuk mengalami perubahan guna memiliki perdamaian yang lengkap dan utuh. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Mengapa harus menasihati? Nasihat tersebut adalah nasihat firman Tuhan yang mengubah keadaan perilaku mereka. Di 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Selanjutnya dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 18, Paulus memberi nasihat. Di antaranya adalah agar orang percaya memisahkan diri dari dosa dan tidak menyentuh apa yang najis. Kemudian kebenaran ini tidak bisa dikenakan untuk semua orang beragama, tetapi hanya untuk umat pilihan yang diproyeksikan berkarakter Kristus, yang dimungkinkan untuk mengerti kehendak Bapa. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna dalam Roma 12 ayat 2. Kebenaran ini hanya untuk mereka yang rohnya dihidupkan untuk bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mereka yang mampu mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa dan melakukannya dengan tepat. Matius 5 ayat 48. Oleh karena Tuhan Yesus telah menang, yaitu melakukan kehendak Bapa, taat sampai di kayu salib, taat sampai mati di kayu salib.
maka Dia yang menjadi pokok keselamatan, menjadi teladan dan contoh bagi kita. Sekaligus yang menolong kita mampu hidup seperti Dia hidup. Ibrani 5 ayat 9. Demikian penyampaian berdamai dengan Allah di sesi yang keempat. Terima kasih. Kembalikan kepada David untuk memimpin diskusi kita malam hari ini. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparannya. Memang hidup berdamai dengan Allah ini bukan sesuatu yang mudah ya, bukan sesuatu yang kalau sudah bertobat, sudah mengaku Kristen berarti sudah berdamai dengan Allah. Itu kondisinya berbeda sekali gitu. Berdamai dengan Allah itu butuh proses pertumbuhan, butuh progresif, dimana kita semakin hari semakin sinkron dengan Allah, semakin memiliki pikiran dan perasaan Allah. Makanya untuk mencapai itu dibutuhkan sebuah tekad yang kuat, dibutuhkan ambisi yang sangat besar supaya kita bisa mencapainya. Oke, saya membuka kesempatan untuk kita berdiskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing, silakan. Oke, saya kira kita sudahi dulu ya. Ini sudah hampir setengah 10. Kita ketemu lagi minggu depan di sesi yang terakhir, minggu kelima, pertemuan yang kelima. Di hari Rabu, jam 8 lagi ya. Saya kira kan masih ada doa puasa ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya minta Bu Rosita untuk menutup kita dalam doa. Silakan Bu Rosita. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan, yaitu mengenai hubungan yang berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan agar kami berkenan kepadamu Tuhan, sebagaimana yang kehendaki Tuhan supaya kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, untuk kami masuk dalam kemuliaan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, minggu depan juga Tuhan kami akan sharing Tuhan, penyertaan-Mu selalu tetap beserta dengan kami Tuhan. Akan semakin hari kami semakin mengerti Bapa, semakin dalam kami di dalam mengiring Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tetap beri hikmat kepada hamba-Mu Bapak Pendeta David Adam yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan kami pada saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada malam hari nanti kami hendak tidur istirahat membaringkan tubuh kami. Kami percayakan segenap kehidupan kami, roh jiwa dan tubuh kami ke dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kasih, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Sampai besok pagi kami mau bangun, kami mau lebih dahulu bersekutu dengan Bapa di surga sebelum kami memulai segala aktivitas kami ya Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Bapa di surga. Sepanjang hari besok Tuhan, kami tetap di dalam penyertaan kuasa Rohul Kudus-Mu. Jikalau kami memulai hari kami dengan persekutuan yang indah bersama dengan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu ya Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebenaran, keagungan hanyalah bagi-Mu saja ya Bapa yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sungguh mengasihi kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih.